Jadi jangan sampai kemudian nanti meloncat-loncat, waktunya akan habis, namun demikian tidak ada kesimpulan-kesimpulan yang kita dapatkan. Untuk itu harapan saya di dalam pelaksanaan diskusi sore hari ini bisa membuahkan hasil untuk kemajuan kita bersama di dalam proses penempatan tenaga kerja luar negeri, sekalipun ini masih dalam posisi pandemi COVID-19. Tetapi kita perlu membuat terobosan-terobosan terbaru supaya bagaimana tidak kemudian kita hanya tercengang atau stuck di Asia Pasifik yang selama ini juga masih stuck dengan penempatan dikarenakan ada beberapa kebijakan yang perlu disinkronisasi antara perban ya, kemudian instruksi kabadan dengan pelaksanaan di lapangan yang terbaru. Untuk itu harapan kita pada sore hari ini menghasilkan sebuah komitmen bersama untuk bagaimana bisa sonding kepada pemangku kebijakan keterkaitan dengan proses penempatan Eropa misalnya, ya, UAE misalnya. Kemudian untuk Asia Pasifik yang perlu masih kita bahas adalah mengenai satu, pembebasan biaya, kemudian kedua, online system untuk SIP ya, yang masih menjadi isu. Yang sebenarnya ini jika kita mengikuti prosedur yang ada sebenarnya sudah bisa, hanya saja memang karena ini hal baru yang tidak juga atau belum juga disosialisasikan masa-masa itu, sehingga hari ini perlu kita sampaikan bahwa SIP online beberapa teman yang mencoba dengan MOU yang terbaru misalnya itu sebetulnya sudah bisa di-approve oleh pihak BP2MI. Kemudian mengenai yang dipesan dari Pak Sekjen ya, mengenai relaksasi, tentu ini juga menjadi sebuah pembahasan ya, berkaitan dengan deposit tentunya ya. Kemudian mengenai one single submission atau OSS ya, sebetulnya ini bukan kita tidak tahu atau bodoh, tetapi memang ini hal yang baru, bahkan beberapa birokrasi pun masih agak sedikit mengalami trouble di dalam memasukkan sistem ini. Untuk itu tugas kita secara bersama-sama untuk bahu-membahu dan berbagi kepada seluruh kawan. Jangan sampai yang kita mengetahui kemudian kita menutup diri supaya orang lain tidak bisa apa-apa. Ini kalau kita berorganisasi tidak benar. Jadi seharusnya kita memberikan bahu-membahu, memberikan arahan, kemudian semua kawan-kawan yang ada di dalam lingkup Perpemindo ini bisa melaksanakan kegiatannya dengan baik. Termasuk saya berpesan kepada Mas Dimas yang menguasai untuk di daerah Eropa, Hungaria maupun Romania, agar nantinya itu bisa berbagi, kemudian kita kerjakan bersama-sama dalam rangka supaya Perpemindo ini punya bergening dan punya power dan punya profit. Jadi organisasi ini kemudian kalau tidak ada profit juga lama-lama konyol karena semuanya membutuhkan biaya. Termasuk yang disampaikan Pak Faiz mengenai hitungan-hitungan mengenai Bahrain dan lain sebagainya yang begitu besar. Ini sebetulnya kalau diakomodir menjadi satu, kemudian ada kas operasional yang bisa dilaksanakan di DPB untuk mendapatkan pemberdayaan, karena organisasi itu sudah pasti lama-kelamaan kalau terus merogoh kocek sendiri terus pasti pusing kepala. Untuk itu harapan kami dengan adanya Perpemindo ini menjadi sebuah organisasi yang modern ya, digital ya, yang mengetahui sistem. Untuk itu nanti bagi mereka-mereka atau kita-kita yang ada menguasai di bidang-bidang tertentu supaya bisa mengeluarkan aspirasinya dan mengeluarkan keahliannya untuk kita gotong bersama supaya apa yang menjadi cita-cita dan tujuan ini bisa terlaksana dengan baik.